Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti Mayuna, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar telah selesai melaksanakan kegiatan peer teaching pada hari Selasa 27 Agustus 2024. Kegiatan peer teaching ini didampingi oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Dasril SAG MPD, Ibu Pamong Dr. Anda Hajjah Yulismar MAG, serta rekan-rekan mahasiswa PPG PAI pada kelas 17A kategori K2. Berikut dokumentasi kegiatan peer teaching saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya seperti ini kalau sore ngantuk, yang jawab salam cuma satu, ya kan? Ibu ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Nanda? Sudah sholat asar semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Agak mengantuk memang ya, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mohon Ananda cek di sekelilingnya. Silakan lihat di atas meja, di dalam laci, di dekat sepatunya. Coba perhatikan apakah ada sampah. Juga di dekat sepatu kawan coba dilihat, mungkin ada sampah. Boleh dibuang sampahnya, tapi jangan sepatu kawan yang dibuang ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Ini sampahnya banyak, Bu. Ya, ini Saiful, sampah risoldesnya nampak sama Ibu tuh. Syarif juga. Iya, Bu. Mau dibuang dulu ya. Iya, Bu. Baik. Tolong Ketua, kita bersiap-siap untuk belajar. Tolong dipimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ananda, sebelum kita mulai coba dilihat temannya di depan, di samping dan di belakang ada yang tidak hadir hari ini? Masih banyak yang di luar? Siti Zahira hadir? Masuk semua, Bu. Hadir, Bu. Iya, hadir ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Ananda, hari ini kita akan belajar materi kita tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Nah, coba dilihat apakah terlihat. Bisa lihat? Ya, bisa. Iya, Belum, Bu. Belum progres mungkin. Bentar ya. Hah? Belum ada. Sudah? Baik, Ananda, sebelum kita mulai, karena ini sudah sore, pasti mengantuk, kita cek kefokusan terlebih dahulu. Kita lakukan ice breaking untuk mengecek kefokusan Ananda. Ice breakingnya adalah lakukan apa yang Ibu bilang. Bagaimana? Lakukan apa yang Ibu bilang. Ya, lakukan apa yang Ibu bilang. Ibu bilang pegang kepala. Ibu bilang pegang telinga. Ibu bilang pegang dagu. Pegang hidung. Nah, Saiful belum fokus. Lakukan apa yang Ibu bilang. Ibu bilang pegang telinga. Ibu bilang pegang dagu. Pegang mata. Lakukan apa yang Ibu bilang. Kalau Ibu bilang saja yang dilakukan. Oke, karena masih belum fokus, mari kita untuk ice breaking yang kedua. Ikuti apa yang sudah Ibu bilang, oke? Ikuti apa yang Ibu ucapkan. Ayam bebek, ayam bebek.
Ayam bebek, ayam Ayam bebek. bebek. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam bebek, bebek. bebek. Ada berapa jumlah bebek? Ada Oh, berapa ayam. jumlah bebek? Oh iya, Dua, Bu. berarti semuanya sudah fokus ya. Alhamdulillah, karena semua sudah fokus, kita akan mulai pembelajaran kita untuk Request apa? siang ini. Bisa terlihat? Beli kue batang? Enggak. Atau bisa dilihat materinya? Sudah, Bu. Ya. Materi kita untuk hari ini adalah sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Nah, Ananda, ini merupakan pertemuan terakhir kita untuk materi ini. Pada minggu lalu itu kita sudah belajar tentang menganalisis ayat-ayat yang berkenaan dengan sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Kita ingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kita akan mengikuti pembelajaran dengan aktif dan serius, tidak menggunakan smartphone, mengangkat tangan setiap ingin bertanya. Tujuan pembelajaran kita hanya 2 saja untuk hari ini. Yang pertama, kita akan menganalisis hakikat dan jenis kesabaran. Kemudian kita menganalisis sikap yang harus dimiliki ketika tertimpa musibah dan ujian. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita menganalisis ayat-ayat yang berkenaan dengan musibah dan ujian, yaitu surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ada yang masih ingat apa yang harus diucapkan ketika kita tertimpa musibah atau ujian? Ya, Bu. Ya, apa Siti? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus sekali. Jika tertimpa musibah atau ujian, maka yang harus diucapkan adalah kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agar kelas kita aktif, Ananda semua akan Ibu beri bintang 5. Semuanya sudah seperti jenderal ini, ada bintangnya. Bintangnya akan bertambah setiap Ananda menanggapi, bertanya, menjawab pertanyaan. Nanti di akhir pelajaran, ini akan Ibu hitung dan akan Ibu umumkan siapa peroleh bintang terbanyak. Sekarang coba Ananda pikirkan, mana yang lebih menyedihkan, musibah atau ujian hidup, dan apa alasannya? Ada yang mau menanggapi? Mana yang lebih menyedihkan rasanya, musibah atau ujian hidup, dan apa alasannya? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Yang lebih menyedihkan ditinggalkan si dia, Bu. Oh, kalau kata Syarif yang lebih menyedihkan itu ditinggalkan si dia. Nah, apalah kira-kira penyebab permasalahan ditinggalkannya ini? Si dia udah pindah sekolah, Bu. Oh, dia pindah sekolah, nggak apa-apa lah. Nggak usah sedih-sedih sekali. Jadi, kira-kira mana Ananda yang lebih menyedihkan, musibah atau ujian? Atau ujian hidup? Adakah yang senang ketika tertimpa musibah? Salah tuh karena sedih kalau di ada yang seperti itu. Adakah yang berbahagia? Enggak, Bu. Musibah? Tidak ada. Keduanya itu merupakan hal yang mungkin tidak disenangi di dalam hidup, tapi akan memberikan pelajaran pada hidup kita. Ananda coba lihat video berikut ini. Itulah jeritan hati seorang ayah yang baru saja kehilangan keluarganya setelah Israel lagi-lagi melancarkan serangan di jalur Gaza. Puluhan jenazah yang dibungkus kain kafan berjajar di luar rumah sakit Masjid Al-Aqsa di Gaza. Serangan militer Israel terus memakan korban, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Hal ini menyisakan duka yang dalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Tempat lain, seorang ayah juga berteriak menangis. Sambil menggendong anaknya yang telah terbungkus kain kafan, dia mengucapkan selamat tinggal. Kencang ah. Badiat. Memang kan? Hingga kini Israel masih terus menggempur Gaza.
Selain Ulang. melakukan serangan di Film jalanan, dia. Israel juga terus menggempur jalur Gaza lewat serangan udara. Oke, mari lah. Ledakan dan kobaran api terus terlihat sepanjang malam. Gempuran Israel telah menewaskan lebih dari 8.500 orang. 2,3 juta warga sipil juga harus Kencang udah, ya. kehilangan tempat tinggal. Baik. Kira-kira dari video ini apa yang bisa Ananda ambil? Apa yang bisa Ananda? Observasi. Karena kehilangan keluarga itu sangat menyedihkan, Bu. Itu adalah ujian yang sangat menyedihkan. Ya, Siti, kehilangan keluarga itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Ya, Bu. Ya, Saiful. Luar biasa sekarang, Bu, saudara-saudara kita di Palestina, Bu, tiap hari diserang, Bu. Luar biasa musibah yang ditimpakan kepada mereka, Bu. Iya, benar sekali. Kita bisa belajar dari saudara-saudara kita yang di Gaza ini bagaimana ternyata meskipun mereka kehilangan rumah, kehilangan nyawa, kehilangan orang yang mereka cintai, tapi ternyata kalimah-kalimah thayyibah tidak pernah lepas dari mulut mereka. Kalau Ananda menyimak tadi, ada salah seorang ayah yang ketika dia kehilangan anaknya, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Padahal dia sedang kesedihan, tetapi tetap kalimah thayyibah itu tidak lepas dari mulutnya. Dia tidak mengumpat, dia tidak mengatakan kenapa ini harus terjadi kepada saya. Mengapa harus saya ya Tuhan? Tidak, mereka tetap mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Itu yang terjadi saat ini. Kita lihat ke masa lalu. Lihat apa yang telah dialami oleh nabi-nabi kita, bagaimana beliau yang mulia melewati ini semua. Kita dengar ada kisah Nabi Adam yang diuji dengan kedua putranya, ada Nabi Nuh yang diuji dengan istri dan anak-anaknya, ada Nabi Ibrahim yang pernah dibakar hidup-hidup, ada juga Nabi Ayub yang puluhan tahun menderita sakit, ada Nabi Musa yang langsung berhadapan dengan Fir'aun, dan juga ujian terberat yang ditimpa oleh Nabi Muhammad selama beliau menjalankan dakwahnya. Nah, bagaimana kira-kira beliau semua ini lolos dari ujiannya, Nanda? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Kira-kira bagaimana caranya agar berhasil melewatinya? Silakan, Syarif. Siapa tadi yang menanggapi? Bu, Ya, silakan. harus sabar dan ikhlas, Bu. Harus dengan sabar dan ikhlas kalau kata Siti. Ada lagi, bagus sekali Siti. Ada lagi yang mau menanggapi? Bertawakal, Bu. Iya. Bertawakal kepada Allah. Ketiga-tiganya benar. Jawaban Siti, jawaban Rusidah, keduanya benar. Bertawakal, tetap bersabar, dan tetap berikhtiar. Itu sangat hebat sekali ya. Maka kemudian coba Anda dengar apa yang dimaksud dengan sabar. Nah, ini dia. Sabar itu adalah kemampuan kita untuk menahan diri, menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi yang sulit tanpa mengeluh. Ananda, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita akan masuk kepada yang disebut sebagai jenis-jenis sabar. Ada berapa jenis-jenis sabar, Saiful? Ada berapa jenis sabar, Ananda? Ada Ada tiga, Bu. Nah, apa saja yang tiga itu, Rahma? sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus sekali. Ada yang bisa memberikan contoh sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah? Sholat, Bu. Nah, Dira, apa maksudnya sabar dalam sholat ini bagaimana, Dira? Contohnya, Bu, ketika melaksanakan sholat, Bu, kadang kan sering bolong-bolong sholatnya, Bu. Oh iya, masih sering bolong-bolong. Ada rasa malas ya, Dira? Oke, bagus sekali, Dira. Tidak Siapa yang bisa terburu-buru, memberikan contoh Bu. sabar dalam menjauhi kemaksiatan? Saya, Bu. Ya, siapa tadi duluan? Saiful dulu ya. Saiful, silakan. Ya, Bu.
Misalnya Bu, saya diajak sama teman saya main judi slot Bu. Saya nggak mau Bu. Bagus sekali. Tidak mau main judi slot karena itu merugikan. Judi termasuk Merusak dan merugikan Bu. Ya, hebat sekali Saiful, mampu dia bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala? Ya Bu, Ya, silakan Siti. tadi Bu sabar menerima takdir kalau kita ditinggalkan oleh keluarga kita Bu. Iya, kalau kita ditinggalkan oleh keluarga kita, seperti mungkin ada Ananda semua yang tidak lagi memiliki ayah karena ayahnya sudah wafat mungkin, atau ibu Iya Bu. atau neneknya, maka kita harus bersabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita di dalam kelas ini berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Bersabar kita menerima takdir Allah. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, itu kita juga harus bersabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk kepada tujuan pembelajaran terakhir, sikap yang harus dimiliki ketika tertimpa musibah dan ujian. Nah, yang pertama kita mengucapkan kalimah istirja. Apa tadi kalimah istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Bu. Ya, bagus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kita menyandarkan hati hanya kepada Allah. Kemudian kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, meyakini bahwa musibah dan ujian yang ada itu, jika kita lalui dengan kesabaran, maka itu akan menghapuskan dosa kita, Ananda semua. Kemudian kita harus selalu ridho atas ketetapan Allah. Mungkin musibah yang terjadi, ujian yang terjadi itu tidak akan menyenangkan kepada diri kita, tapi kita harus ridho kepada Allah karena yakinlah pada setiap apa yang terjadi kepada kita pasti ada hikmahnya yang sudah Allah persiapkan. Maka sebagai penguatan, kata Allah, teladan terbaik dalam sikap sabar itu adalah para rasul. Coba dibacakan, tolong dibantu Ibu untuk membacakan ayatnya. Siapa yang mau? Saya Bu. Ya, silakan Syarif. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Bagus. Apa artinya Syarif? Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran para rasul yang memiliki keteguhan hati dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Iya. Ananda, kalau dilihat ayat ini secara umum, secara khusus ditujukan untuk Nabi Muhammad. Maka bersabarlah engkau Muhammad. Tetapi maksud ayat ini adalah berlaku secara umum termasuk untuk kita semua. Maka bersabarlah sebagaimana kesabaran para rasul yang memiliki keteguhan hati atau disebut sebagai rasul ulul azmi. Ada yang masih ingat siapa saja yang masuk kategori rasul ulul azmi? Ada Bu, Nabi Muhammad Bu. Siapa saja? Ya, Iin, siapa saja yang termasuk kategori rasul ulul azmi? Salah satunya Nabi Saleh, Bu. Nabi Saleh masuk. Masuk enggak, Bu? Ya, Nabi Isa Bu. kawan-kawan lain. Nabi Nuh, Nabi Isa Bu. Nabi Musa Bu. Iya, siapa tadi? Nabi Daud. Musa, Nabi Isa, Daud. Musa, Nabi Ibrahim, Bu. Ibrahim, Bu. Ayah Rusyida, coba silakan. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Bu. Iya, baik sekali, hebat sekali. Tepuk tangan untuk Rusyida, jawabannya sudah benar dan Ananda semua hebat di sini karena sudah mampu dan berani untuk berpendapat. Ananda, sekarang silakan kita duduk. mau pulang lagi Bu. Ya. Mau pulang kita lagi Bu. Oh iya, iya. Baik, kita akan pulang. Sebelum itu, silakan Ananda duduk secara berkelompok dengan teman-temannya, berdiskusi sesuai dengan kelompok gaya belajar yang minggu lalu sudah Ibu bagi. Ananda yang auditori, ini Ananda tugasnya membuat podcast, skenario podcast. Ananda yang visual, itu membuat skenario video dokumenter. Kemudian untuk Ananda yang kinestetik, kita akan membuat skenario mini drama tentang perjalanan nabi-nabi terdahulu.
Tolong ketua dibagikan LKPD-nya untuk didiskusikan bersama teman-teman. Baik, Bu. Ya. Baik Ananda, kita sampai di ujung pelajaran. Kita akan melakukan asesmen. Siapa yang bisa menjawab? Boleh pulangnya duluan nanti sesudah berdoa. Ya. Berarti, Bu. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, ya silakan. Siapa dulu tadi? Sabar dalam menerima. Dira. Bu. Ya Dira, silakan Dira. Iya. Jawabannya sabar dalam menerima ujian, Bu. Iya benar sekali. Yang kedua. Semangat. Yang kedua. Silakan pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menjawab? Ada? Ada yang bisa menjawab? Bu, jawabannya B mungkin ya, Bu ya. Oh iya, ini pas salah bikin soalnya. Oh iya benar, benar B ya. Sebagai penutup, Yes. ini siapa foto siapa ini yang ada di video kita ini? Syaiful, Gus Bu. Dur. Syaiful. 10 tahun 30 tahun yang akan datang mungkin, Bu, 30 saya tahun jadi yang akan presiden. datang ya. Ya, Ada saya yang jadi kenal ini presiden. siapa? Gus, Bu, Gus. Ambadurnya, Bu. Pak Gus Dur, Bu. Oh Pak Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Siapa Gus Dur ini? Beliau adalah Tokoh ilmuwan Muslim Indonesia, Bu. ya, juga pernah menjadi sebagai presiden Indonesia. Apa kata Gus Dur? Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Nah, coba direfleksikan kepada diri kita masing-masing. Apakah saya sudah cukup sabar dalam kehidupan? Apakah kalau teman saya memukul saya bersabar atau saya langsung balas? Nah, kemudian Ananda, sebagai penutup kita akan refleksi. Coba angkat tangan yang rasa-rasanya sudah sangat paham dan mantap dengan materi ini. Saya, Bu. Iya, satu orang berarti Syarif yang berkacamata hitam ya. Iya, Bu. Saya Keren. juga kacamata hitam, Bu. Siti juga berkacamata hitam, mantap. Siapa lagi? Kalau Dira? Saya yang mata love tuh, Bu. Oh, saya mata yang love karena sudah siap untuk pertemuan berikutnya. Baik sekali, bagus sekali. Siapa lagi? Mata love. Oh, yang mana Rahma? Rahma belum terdengar suaranya. Saya lebih baik yang berkacamata hitam, Bu. Oh, yang berkacamata hitam. Baik. Alhamdulillah Ananda, kita sudah selesai mata pelajaran untuk hari ini. Dan juga Ibu lihat secara umum semuanya sudah paham, tidak ada yang menangis nampaknya pada refleksi kali ini. Dan sebagai peroleh bintang tertinggi adalah Siti Zahera. Tepuk tangan untuk Siti. Baik, silakan Ketua. Alhamdulillah, terima kasih Ananda semua atas perhatiannya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dan tolong Ketua dipimpin doa untuk kita pulang. Silakan Ketua. Baik, Bu. Kawan-kawan, mari kita siap-siap untuk pulang. Tapi sebelum kita berdoa dulu. Mari kita baca Alhamdulillah. 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 Rabbil alamin. Baik, hati-hati pulang di jalan, tidak ada yang ngebut-ngebut ya.